maka tentunya dia akan mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dah. Ini salat barang zaman sekarang mentar di salat. Berarti orang yang tidak salat berarti dia zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berpuasa berarti dia zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya duit kemudian dia tak mengeluarkan itu daripada zakatnya para jemaah, itu termasuk dia zalim terhadap Allah. Orang yang udah punya satu kemampuan, duitnya ada dalam keadaan sehat, mampu untuk yang namanya berangkat para jemaah sekalian melaksanakan ibadah haji panggilan Allah, tapi ini orang tidak melaksanakan, itu dosa. Berarti ini orang zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa fi'lal maharim, dan juga melaksanakan suatu hal yang memang Allah haramkan para jemaah sekalian. Tinggalkan dosa. Ini jangan meninggalkan sholat para jemaah sekalian. Ini jangan diremehin. Kalau puasa mungkin barangkali setahun kali. Nah kalau yang namanya sholat ini adalah harian kita para jemaah sekalian. Bahkan di antara fadilah keutamaan para jemaah sekalian, orang yang dalam tiap harinya para jemaah sekalian sholat di sini, insya Allah akan dibersihkan tiap hari dicuci. Kalau seandainya manusia dicuci, kira-kira bersih enggak? Bersih para jemaah sekalian. Mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mayyada bainal khabisi wat thayyib bi muhkamatid dalail. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syabiha wa la mumathila. الناطق البشير ولا تخفى عليه خافية وما الله بغافل. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالآيات والحاد الدلائل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه العلماء الأفاضل. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد قد قال الله تعالى Al-Quran Al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'anzirin nasa yawma yatihimul adab wa yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib ujib da'wataka wa nattabi'ar rasulah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada malam hari ini alhamdulillah Allah masih berikan kenikmatan-kenikmatan yang sungguh sangat besar terhadap kita sekalian.
Di samping daripada nikmat keimanan, nikmat Islam, yaitu nikmat sehat walafiat, panjang umur kita, sehingga di malam hari ini alhamdulillah kita dapat meluangkan waktu hadir di tempat yang mulia, dapat menyempatkan diri hadir di tempat yang mulia ini dengan pelaksanaan sholat dengan secara berjamaah, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan langkah kita, segala niat kita, segala bacaan kita, zikir kita dan sholat kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan Allah berikan suatu pahala yang sebesar-besarnya bagi kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam suatu ayat suci Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzirin nas yauma yatihimul 'adzab." Dan berikanlah suatu peringatan terhadap manusia. Seorang mukminkah ia, seorang muslimkah ia, seorang kafirkah ia, di luar daripada sebuah agama, kasih itu peringatan terhadap mereka. Yauma yatihimul azab, di mana suatu hari akan datang terhadap mereka adalah satu siksaan Allah Subhanahu wa taala. Yauma di sini para jamaah sekalian, para ahli mufassir yauma di sini itu mengatakan adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Yang dalam artinya para jamaah sekalian akan datang satu siksaan terhadap mereka di hari kiamat. Ada juga ahli mufassir lain mengatakan yauma di sini adalah yauman mauti, hari daripada di mana ajal manusia dicabut nyawanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari di sini itu mengandung dua unsur. Ada yang menyatakan adalah yaumul maut, ketika yang namanya ajal seseorang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu siksaan Allah akan datang terhadap mereka. Jadi bukan yang namanya menunggu daripada hari kiamat saja. Ketika yang namanya ini orang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggal dengan 7 langkah, maka ketika itu malaikat Munkar dan Nakir memberikan suatu siksaan kepada orang tadi, para jamaah sekalian. Saudara, wa yaqulul ladzina zalamu, maka berkatalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim ketika itu menyatakan demikian, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhan kami, dia bilang di sini, berikanlah kami suatu kesempatan walaupun sedikit pun. Berikan saya kesempatan saja, sedikit saja, para jamaah sekalian. Akan tetapi para jamaah sekalian, kalau orang yang namanya sudah meninggal dunia, kalau yang namanya sudah yang namanya hari kiamat, para jamaah sekalian, bahkan sering dibacakan dalam khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam potongan yang sering Nabi ucapkan dalam setiap Jumat, wala ma ba'dal mauti min musta'tibin. Artinya kalau seandainya orang sudah meninggal dunia, tidak ada yang namanya rasa penyesalan, tidak ada yang namanya tobat dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, terkecuali orang tersebut masih dalam keadaan hidup, jasadnya, ruhnya masih ada, maka yang namanya tobat ketika itu masih ada sebuah kesempatan. Begitu yang namanya orang meninggal dunia udah gak ada lagi, para jamaah sekalian, wala ma ba'dal mauti, dan tidak setelah daripada kematian min musta'tibin, bagi orang yang pengen bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, makanya di sini dikatakan para jamaah sekalian, fayaqulul ladzina zalamu, maka berkatalah orang-orang yang zalim, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, dibilang di sini, berikanlah satu kesempatan walau sedikit pun, dibilang di sini. Nujib da'wataka, untuk memenuhi daripada panggilanmu, panggilan Allah Subhanahu wa taala.
melaksanakan daripada perintah Allah, menjauhkan daripada larangan Allah Subhanahu wa taala, wa nattabi' ar-rasulah, dan mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kesempatan itu tidak ada lagi pada jamaah sekalian. Makanya kita selain yang namanya hayat masih dikandung badan, masih dalam satu kesempatan dalam hidup kita para jamaah sekalian. Hadirnya kita ke majelis taklim ini dalam rangka kita mencari daripada maghfirahnya Allah, menuju daripada maghfirahnya Allah. Jadi samping daripada perbuatan-perbuatan yang lain, bahkan di dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW yang panjang ketika itu mengatakan, ya malaikati, wahai malaikatku, dibilang di sini, asyhidu, saksikanlah wahai malaikatku, anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya orang yang hadir daripada majelis taklim saya ampuni itu dosa-dosa mereka. Ketika itu malaikat apa yang menyatakan, dibilang di sini, inna fihim, dibilang fulana, inna fihi fulana al-khati'ah. Ya Rabb, dibilang kata malaikat, ada yang orang ngaji dibilang di sini ada punya satu hajat tertentu, bukan semata-mata datang pengajian di sini, datang ke majelis taklim bukan karena Allah, dibilang, tapi ada unsur-unsur lain, dibilang di sini. Allah pun juga ketika itu menyatakan, dibilang di sini, tetap mereka akan mendapatkan daripada maghfirahnya Allah. Tetap la yasqa fihim jalisuhum, tidak akan rugi itu orang yang hadir daripada majelis taklim yang merupakan daripada menuju daripada maghfirahnya Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para jamaah sekalian, jadi kesempatan ini kita masih dalam keadaan hidup para jamaah sekalian. Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu suri teladan, memberikan contoh terhadap kita, bahwa yang namanya beliau selalu yang namanya istighfar tuh dalam tiap harinya. Dalam istighfar itu dalam satu hadis itu dikatakan para jemaah sekalian, itu suatu sekali, apalagi kita manusia awam. Makanya kalau habis sholat, zikir kagak, jadi doa kagak, jadi istighfar kagak, jadi salawat kagak, jadi doa kagak. Nah ini kan kebangetan para jemaah sekalian. Jadi habis sholat kita adalah yang menunjukkan pengampunan, menunjukkan kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz istighfar yang kita ucapkan para jamaah sekalian. Istighfar kita memohon ampun, caranya namanya tobat kita para jamaah sekalian. Orang lagi mancing tidak bertobat, itu mungkin. Lagi mancing, ya Allah ampuni dosa saya. Itu tidak pantas. Lagi main bola, ya Allah ampuni dosa saya. Tempat yang paling tepat adalah setelah pelaksanaan daripada sholat fardu. Habis itu kita memuji itu, bertahmid, bertasbih, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru yang namanya kita mohon kepada Allah Subhanahu. Ini tempat yang tepat. Jadi jangan dibiasakan para jamaah sekalian. Makanya kalau ulama-ulama kita dulu itu selalu ngajarin tuh, orang tua kita dibilang di sini, kalau kamu termasuk orang yang merasa lemah, kalau kamu termasuk orang yang merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan tuh yang namanya doa. Karena kita nggak tahu tuh kapan doa seseorang akan diterima. Makanya kita nggak boleh apa, nggak boleh yang namanya kita putus asa. Setan laknatullahi alaihi, setan aja diterima permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, kalau engkau jadikan aku termasuk orang yang laknat, dibilang di sini, berikanlah kami penangguhan, dibilang di sini, untuk menggoda daripada hamba-Mu, dibilang di sini. Allah kabulkan para jamaah. Setan, apalagi kita manusia, Allah karena Bani Adam, kita makhluk yang mulia para jamaah sekalian. Jadi pokok kita masih dalam keadaan hidup. Jangan sampai apa tulisan kita untuk yang namanya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dicontoh para jamaah sekalian, fayaqulul ladzina zalamu, maka berkata orang-orang yang zalim. Bahkan ulama ahlu ma'rifah itu beliau menyatakan bahwa yang namanya perbuatan zalim itu ada 3 para jamaah sekalian. Yang pertama dibilang zulmun yaghfirullahu taala insya'a. Ada perbuatan zalim dibilang di sini yang dimana Allah akan ampuni sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ini adalah
dosa manusia antara manusia kepada Allah fima bainaka wa bainallahi ta'ala. Dosa manusia antara manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini dicontohkan minta salat, seperti mencontohkan dia meninggalkan salat. Zalim kita dalam pengertian orang yang meninggalkan salat, orang yang kagak salat pada jamaah sekalian, berarti ini orang zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan puasa itu termasuk zalim. Kan zalim dalam satu bahasa itu dikatakan adalah wad'u syai'in bi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Perintah Allah tidak dilaksanakan. Jadi salat, puasa, zakat, haji yang merupakan suatu kewajiban para jamaah sekalian, kalau seandainya tidak dilaksanakan, maka tentunya dia akan mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dah. Ini salat barang jamaah sekalian minta di salat. Berarti orang yang tidak salat berarti dia zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berpuasa berarti dia zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya duit kemudian dia tidak mengeluarkan itu daripada zakatnya para jemaah, itu maksud dia zalim terhadap Allah. Orang yang udah punya satu kemampuan, duitnya ada dalam keadaan sehat, mampu untuk yang namanya berangkat para jemaah sekalian melaksanakan ibadah haji panggilan Allah, tapi ini orang tidak melaksanakan, itu dosa. Berarti ini orang zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa fi'lal maharim, dan juga melaksanakan suatu hal yang memang Allah haramkan para jemaah sekalian. Tinggalkan dosa. Ini jangan meninggalkan sholat para jemaah sekalian. Ini jangan diremehin. Kalau puasa mungkin barangkali setahun kali. Nah kalau yang namanya sholat ini adalah harian kita para jamaah sekalian. Bahkan di antara fadilah keutamaan para jamaah sekalian, orang yang dalam tiap harinya para jamaah sekalian sholat di sini, insya Allah akan dibersihkan tiap hari dicuci. Kalau seandainya manusia dicuci, kira-kira bersih enggak? Bersih para jamaah sekalian. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan yang namanya pelaksanaan salat di sini, orang bisa akan terhindar daripada hal yang munkar, hal yang munkar yang keji para jemaah sekalian. Ini di sini zalim kita terhadap Allah. Kalau meninggalkan salat, kalau meninggalkan puasa, zalim kita terhadap Allah. Zakat kemudian juga termasuk daripada perkara haji, termasuk daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di sini dikatakan adalah zulmun la yaghfirullahu taala. Ada kezaliman tadi yang memang sama sekali Allah tidak ampuni dosanya. Wa huwa asyirku, perbuatan musyrik. Makanya kan kita mesti jaga banget. Iya. Pergi ke dukun, percaya kepada dukun 100%. Wah, musyrik itu. Iya. Tapi beda dengan yang namanya kita ke seorang ulama. Kita kadang-kadang kebablasan orang. Iya. Kebablasan kita pergi ke ulama, kita baca Fatihah. Wah, musyrik itu. Ya kagak bisa. Kan ngambil keberkahan daripada ayat Al-Quran. Itu sampai ada ulama para jamaah sekalian, itu saya lupa namanya para jamaah sekalian. Ketika itu dia punya seorang anak sakit panas. Tobik kesono kemari itu bilang di sini diceritakan dalam satu inian para jamaah. Udah kesono kemari kagak sembuh para jamaah sekalian, kecapean ketiduran. Habis ketiduran ketika itu bermimpi ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ketika itu dalam mimpinya dia bilang di sini ditanya, min ayat syifa, mana? Emang kamu nggak tahu di dalam ayat Al-Quran itu banyak mengandung dari surat-surat asyifa, surat-surat penyembuhan. Dicari para jamaah sekalian dalam satu ayat yang mengandung daripada penyembuhan penyakit. Bihi yasfi sudur muslim, itu kan ada di Al-Quran ditulis 1, 2, 3 ayat. Akhirnya apa para jamaah sekalian? Itu ayat tadi yang dia tulis direndam, akhirnya diminumi, sembuh pada. Berarti apa para jamaah sekalian? Musyrik begitu? Ya kagak. Ngambil keberkahan daripada ayat Al-Quran. Orang misalnya bacain, misalnya dibaca Fatihah, buat kasih buat dia. Musyrik? Tidak. Kalau kita
datang ke dukun dibilang di sini mencari apa yang kata dia begini-begini, seakan-akan dia tahu daripada hal yang gaib para jamaah. Nah itu yang justru bahaya, bisa akan mengeluarkan daripada keakidahan kita. Ini perbuatan musyrik para jamaah sekalian. Ini berarti ini dosa tadi itu tidak akan mendapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha. Makanya kita harus jaga tuh keimanan kita, keadilan kita. Sampai-sampai itu seorang ulama ahli sufi, orang-orang ahli tarekat para jamaah, Abdul Wahab Asy-Sya'rani, itu kan syair-syair Abu Nawas kan merupakan suatu hal yang encer buat kita yang orang bacain. Tapi kalau seandainya habis yang namanya pelaksanaan sholat Jumat, qabla ayyusya ridaihi, sebelumnya namanya menggerakkan daripada kedua kakinya para jemaah sekalian, dia baca itu tuh. Orang yang mudah wabah yang membaca itu para jemaah sekalian, sampai beliau menyatakan mata alal muslim bi ghairi syakkin. Ini orang meninggal dunia dengan membawa suatu agama Islam para jemaah sekalian, dengan membawa suatu akidah, dengan membawa suatu akidah agama yang mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala tanpa dilakukan lagi. Begitu. Itu zaman sekarang para jemaah sekalian, aliran sekarang kan macam-macam para jemaah. Banyak banget macamnya. Oh, sholat kagak wajib buat saya. Oh, puasa kagak wajib buat saya. Itu bahaya. Itu bahkan kata Imam Nawawi dalam kitab yang tipis para jemaah sekalian. Kalau orang yang menyatakan dibilang skala i'tiqad, skala keyakinan bahwa yang namanya sholat tidak wajib, puasa tidak wajib pada beragama, ini orang dihukumi orang jebotan. Ya sama identik seperti orang muslim, berarti dia keluar dari suatu agama. Kalau orang udah murtad keluar dari suatu agama, haram dikuburin bersama dengan orang muslim, haram untuk disolatin, haram untuk didoain. Begitu akibatnya. Jelas. Nanti di hari kiamat para jemaah sekalian, ini orang jelas khalidina fiha abada, selamanya yang namanya masuk neraka jahanam. Insya Allah para jemaah sekalian, kalau sering-sering yang namanya kita hadir ke majelis ta'lim, kita dekat dengan seorang ulama, kita dekat dengan para habaib, para kiai, para jemaah sekalian, insya Allah kehidupan kita akan selamat dunia dan akhirat. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, zalim di sini adalah zalim yang tidak mendapat ampunan. Yang ketiga di sini dikatakan apa para jamaah sekalian? Zulmun ladzi yaqdillahi ta'ala fihi al-khata. Kezaliman tadi dibilang di sini itu adalah sesuai nanti apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ini yang dikatakan manusia dan manusia. Fima bainaka wa bainan nas. Bahkan sampai di sini dikatakan oleh orang ulama kalau ghibah seperti menghibah. Apa itu menghibah? Menjelekkan daripada orang lain. Saling menjelekkan antara satu dengan yang lainnya. Wan namimah, mengadu domba daripada orang lain. Menjelekkan, menghibah, mencaci maki para jamaah sekalian. Ini adalah termasuk dosa antara manusia dengan manusia. Orang itu sebut meninggal dunia, belum sempat yang namanya minta dihalalkan, belum sempat yang namanya minta dimaafkan kepada orang tadi, neraka jahanam. Jahanam. Jadi jangan sembarangan para jamaah sekalian membicarakan tentang kejelekan daripada orang lain. Itu an-namimah, mengadu domba. Bahkan di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW bahwa yang namanya mengadu domba ini adalah suatu dosa bahkan lebih dahsyat, lebih besar dibandingkan daripada perbuatan setan. Kalau perbuatan setan itu bilang mengganggu seseorang kan bil khayal dengan was-was. Nah, ini rakaat 3 apa 4, udah sholat apa belum, udah baca Fatihah apa belum. Kalau setan ganggu itu tuh, wudu tadi benar pakai agak nih. Ya, gua tak boleh aku orang benar nggak tadi udah pas nggak? Itu kan godaan was-was, godaan setan. Tapi namimah, orang yang mengadu domba para jamaah sekalian, itu justru lebih dahsyat tuh, lebih berat dibandingkan daripada godaan setan. Tapi begitu dalam satu hadis para jamaah sekalian. Jadi orang yang mengadu domba yang punya hati tua para jamaah sekalian, punya hati tua dari sono ngomong kemari, kalau ngomong kemari.
Sampai ada suatu cerita para jamaah sekalian dalam satu hadis para jamaah sekalian. Ini orang kana yabiu gulaman. Ini orang mau menjual budak di zaman dahulu kala. Diceritakan dalam satu hadis. Dia pengen jual nih, saya punya budak, saya pengen jual, dia bilang di sini. Laisa fihi aibun, tidak ada aibnya. Akan tetapi ini punya aib, punya kelemahan sedikit, bilang di sini. Dia suka mengadu domba. Tahaffafahu al-mustari. Ketika itu orang yang beli meremehkan tuh dibilang di sini. Itu budak tadi, budak dalam keadaan sempurna para jemaah sekalian. Jadi budak dalam keadaan sempurna. Jadi aibnya tadi, kelemahannya para jemaah sekalian, si budak tadi suka mengadu domba. Akan tetapi si pembeli tadi meringanin, kecil itu sih. Yang penting ini orang gak ada cacat para jemaah sekalian, bisa dibuat pekerja. Dibeli dah. Begitu dibeli, tidak lama para jemaah sekalian dalam cinta satu hadis para jemaah sekalian. Akhirnya dia punya tuan putrinya bilang di sini. Jadi putri permaisurinya, ya seorang istrinya tuh dia bilang. Akhirnya dia ngomong begini, laki itu udah beda-beda mete.